Pendidikan. Kegiatan pendidikan di sebuah negara dapat membantu perkembangan menjadi lebih cepat. Namun, saat ini pendidikan sangat sulit digapai oleh masyarakat menengah ke bawah. Karena itu, hadirlah organisasi-organisasi non-profit yang membantu lingkungan sosial di Indonesia. Organisasi non-profit yang bergerak di bidang sosial ini membutuhkan jasa akuntansi untuk membuat laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan. Salah satu kegiatan non-profit yang bergerak di bidang pendidikan adalah Yayasan Radiatun Mardiyah yang berlokasi di Perumpung Tengah, Jakarta Timur. Yayasan tersebut telah membantu anak-anak kurang mampu mendapatkan pendidikan yang layak. Namun, setelah dianalisis, masih terdapat beberapa permasalahan, di antaranya yang pertama adalah permasalahan pada pemahaman wawasan pengelolaan keuangan berbasis digital, yang kedua adalah permasalahan dalam pengelolaan organisasi, dari aspek komunikasi internal dan eksternal. Yang terakhir adalah minimnya literasi teknologi untuk program pelaporan keuangan EBNL berbasis digital. Tahapan-tahapan yang dilakukan oleh Yayasan Radiatun Mardiyah adalah yang pertama, dilakukan persiapan kegiatan yang dimulai dengan survei lapangan dan persiapan materi pelatihan dan website Yayasan Radiatun Mardiyah sekaligus laporan keuangan berbasis digital berdasarkan ISAK 35. Setelah persiapan rampung dilakukan, kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan pengabdian masyarakat yang dilakukan dalam 2 tahap. Tahap pertama adalah pelatihan komunikasi organisasi dan laporan keuangan berbasis website berdasarkan ISAK 35. Tahap kedua adalah sosialisasi laporan keuangan berbasis website atau digital berdasarkan ISAK 35. Laporan keuangan berdasarkan ISAK 35 berbasiskan digital. Saya menggambarkan secara garis besar saja untuk siklus akuntansi. Ada bukti transaksi, kita jurnal. Jurnal itu sebenarnya bahasa akuntansinya adalah kita catat. Jadi setiap ada transaksi penerimaan dana dari penyumbang, ya kita harus catat. Setelah catat, kita masukkan ke buku besar. Buku besar itu adalah kumpulan dari akun-akun. Nanti di modul itu sudah ada akun-akun yang ada di dalam laporan keuangan itu. Jadi sudah kami desain sesuai dengan akun yang ada di laporan keuangan khusus untuk yayasan. Jadi bukti transaksi itu terkait dengan transaksi keuangan. Jadi bisa pembayaran utang, pembelian aset, pendapatan penjualan, atau biaya yang kita keluarkan. Nah, dalam yayasan biasanya kita terima dana, atau juga yayasan beli sesuatu untuk inventaris yayasan. Misalnya kita baru masuk ke laporan keuangan. Karena kalau saya langsung masuk ke laporan keuangan, kekuatan saya, laporan keuangan itu perlu proses, nggak bisa tiba-tiba menjadi laporan keuangan. Nah, di sini kami langsung laporan keuangan berdasarkan ISAK 35. ISAK itu singkatan dari Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan 35 yang khusus untuk organisasi non-laba atau EBNL. Jadi, laporan keuangan berdasar ISAK itu ada laporan keuangan, namanya laporan posisi keuangan atau neraca, lalu selain itu laporan penghasilan komprehensif atau kita sering nama laba rugi, ya kan, kalau di laporan keuangan umum. Lalu laporan perubahan aset neto, laporan arus kas, dan terakhir catatan atas laporan keuangan. Alhamdulillah kita sehat semua. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, mari kita mulai acara malam ini. Malam ini agenda kita adalah kita akan mendengarkan paparan dari Pak Berkah mengenai sistem yang sudah dibangun untuk laporan keuangan IRM secara online. Terutama khusus untuk yayasan, ya. Dalam hal ini Yayasan Radiatun Mardiyah, websitenya sudah tampil, sudah di-upload ke internet. Kemudian kalau ada bukti transaksi, kwitansi atau nota pembelian, sudah di-scan, kemudian di-upload ke sini, ya, kemudian di-save. Nah, di sini akan tampil. Nah, ini daftar transaksinya terlihat. Ini mungkin Bu Tuti, kita pinginnya kegiatan ini berkelanjutan ya, insya Allah. Nanti saya mohon bantuan lagi Bu Tuti, Pak Berkah. Nanti kan mitra kita masih tetap sama, jadi mitranya YRM, ya yayasan. Karena tadi kami berharap pengabdian masyarakat yang dilakukan dapat memberikan dampak yang besar bagi lingkungan sosial dimulai dari Jakarta Timur
dan akan mempengaruhi perkembangan pendidikan di Indonesia. Semangat Indonesia!